Hai, perkenalkan nama saya Wulandari Buru Simbolon dengan NIM 2019-31150 dari kelas Sistem Multimedia kelas B. Kali ini saya akan membawakan topik sejarah pahlawan dari Sumatera Utara. Ada ratusan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari Sumatera Utara. Nah, ada 12 tokoh Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama ada Singamaraja 12, kedua ada T. Amir Hamzah, 3 Adam Malik, 4 Yamin Ginting, 5 TB Simatupang, 6 Abdul Haris Nasution, 7 DR Ferdinand Lumban Tobing, 8 KH Zainul Arifin, 9 Maijen DI Panjaitan yang akan saya bahas, ke-10 ada Kiras Bangun, ke-11 ada Profesor Dr. Lafran Pane, lalu yang ke-12 ada Sultan Muhammad Amin Nasution. Nah, pertama-tama kita harus mengenal siapa itu Maijen DI Panjaitan. Kita lihat biografi dari beliau. Bernama lengkap Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Balige, Tapanuli pada tanggal 9 Juni 1925. Beliau yang merupakan salah satu dari pahlawan revolusi yang juga merupakan korban kebiadaban PKI tahun 1965. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Mengulik background sang pahlawan. Mari kita mengulik. Ayah Donald Ishak Cus Panjaitan atau DI Panjaitan bernama Herman Panjaitan yang merupakan seorang pengusaha kecil, dan ibunya bernama Kandina Pohan. DI Panjaitan pernah menempuh pendidikan di Hollands Inland School atau HIS serta di Merkhoogheidriep Lager Onderweg atau Mulo, yang kemudian setelah beliau menyelesaikan pendidikannya tersebut, DI Panjaitan bergabung dan mengikuti pelatihan Gyugun, dan setelah selesai latihan beliau kemudian ditugaskan menjadi anggota Gyugun di Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, setelah itu DI Panjaitan beserta teman-temannya kemudian mendirikan dan membangun Pemuda Republik Indonesia atau PRI, yang kemudian pada tahun 1945 mengalami perubahan menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dengan seiringnya waktu dan perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kita pakai sampai saat ini. Nah, kemudian tepat pada tanggal 31 Maret 1946, DI Panjaitan mendapatkan pengangkatan jabatan yang diangkat menjadi seorang berpangkat Mayor pada Komandan Batalion 1 Resimen 4. Setelah itu, DI Panjaitan berturut-turut menjabat lagi beberapa jabatan lainnya, yakni pertama sebagai Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi. Lalu yang kedua sebagai Kepala Staf Umum Komandemen Tentara Sumatera. Lalu yang ketiga sebagai pimpinan perbekalan perjuangan pemerintahan darurat RI pada saat terjadinya agresi militer Belanda. Lalu yang terakhir ada sebagai asisten 4 men pangkat. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. DI Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 di Sriwijaya. Nah, setelah itu mengikuti kursus militer atase atau milat pada tahun 1956. Kemudian ia ditugaskan sebagai atase militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai atase militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associate Command and General Staff College di Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Jabatan inilah yang terakhir
diembannya saat peristiwa G30 SPKI terjadi. Pada jam-jam awal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September meninggalkan Lubang Buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lalu menembak dan menewaskan salah seorang pelayan yang sedang tidur di lantai dasar rumah 2 lantai dan menyerukan Panjaitan untuk turun ke bawah. 2 orang pemuda yaitu Albert Neighborhood dan Victor Neighborhood terluka berat saat mengadakan perlawanan ketika DI Panjaitan diculik. Tidak lama kemudian Albert meninggal setelah penyerangan mengancam keluarganya. Panjaitan turun. Dia kemudian mencoba melarikan diri dan ditembak mati. Mayatnya dimasukkan dalam truk dan dibawa kembali ke markas gerakan itu di Lubang Buaya. Kemudian tubuh dan orang-orang dari rekannya dibunuh tersembunyi di sebuah sumur tua. Mayat ditemukan pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Panjaitan mendapatkan promosi anumerta kepada Jenderal Mayor dan diberi gelar pahlawan revolusi atas dasar dari surat keputusan atau SK oleh Presiden nomor 111 Koti 1965 pada tanggal 5 Oktober 1965. Inilah kawan-kawan Lubang Buaya, dan kita lihat 7 pahlawan yang masuk gugur di dalam Lubang Buaya. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, kedua ada Maijen R. Seoprapto, lalu ada yang ketiga Maijen MT Haryono, lalu yang keempat ada Maijen S. Arman, lalu yang kelima ada Brigjen DI Panjaitan, beliau yang kita bahas hari ini. Lalu yang ketujuh ada Letu Pierre Andreas Tandean. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.